Kalau gitu, yang kedua? Bukan kedua. Ini kau tadi konfrontan macam mana pola orang yang selalu memilih comfort saja. Selalu memilih hubungan, apa kau punya nasihat beberapa kata lah. Ada satu ayat yang penting. Pastor Roy selalu cakap pasti bawa firman. Mari kita baca di dalam Filipi 7 ayat 12. Amsal dan Hi guys, welcome to Living Room Session yang pertama di 2024 dengan fresh look, dengan fresh style. Kita akan explore topik-topik yang disediakan oleh tim LRS kita kali ini. Dan setiap episode kita ada guest dan juga host yang baru. Dan untuk mendorong kita dan juga kita belajar bersama-sama. Amen? Ada banyak suara lah, macam ada fresh look, fresh vibe kan? Okay. Saya sangat excited guys. Tapi sebelum saya kasih kenal topik LRS kita hari ini, episode kali ini, mari kita berkenalan dengan guest kita daripada tim EJK PMM SIB KK. Hello guys. Okay, kita akan start daripada di sini untuk perkenalkan. Halo semua, nama saya Janesti. Saya adalah salah satu EJK PMM SIB KK Likas dan saya sebagai timbalan setiausaha. Wow. Gitu. Halo, my name is Susana. Saya juga salah satu EJK daripada SIB KKU. Wow. Oke, nama saya Elden. Saya juga EJK dalam SIB KKU. Ada begini ya guys. Oke. Halo semua, nama saya Iva. Saya setiausaha untuk SIB KKU. Tepuk. Hai semua, Shalom. Saya Erosiana LV. Boleh panggil LV saja. Sorry, Eros. Hai, saya LB. Oke, sebelah LG. Okay, next. Hai, nama saya Elna. Saya EJK PMM SIB KK Likas. Halo semua, nama saya Joshua. Saya sebagai pengurusi MM SIB KK Likas. Wow. Power. Hai semua, saya JJ. Salah satu EJK PMM SIB KK. Betul. Oke, hello guys, saya Roy. Saya lah gembala-gembala domba-domba ini. Oke. Itu saja Pastor. Mana tahu ada panjang-panjang lagi. Nanti di soal juga. Oke. Saya tahu kita semua excited. Dan sudah kasih tahu apa tajuk kita? Belum. Sudah. Belum. Oke. Belum. So, tajuk kita kali ini adalah, kamu akan terkejut ya guys. Tidaklah. Oke. Tajuk kita adalah confront versus comfort. So, sebelum kita masuk kepada soalan-soalan yang powerful, mari saya kasih tahu apa itu comfort sebenarnya. Definisi comfort. Okay? So comfort di sini maksudnya adalah pendekatan seseorang yang lebih memilih untuk jaga hati pihak lain. Dia cenderung untuk mengelakkan konflik dan ingin berada dalam keadaan yang tidak tegang, dan meskipun ada hal-hal yang tidak bikin senang begitu ataupun yang perlu ditegur, dia akan memilih keharmonian berbanding dia menyatakan sesuatu isu, berbanding fakta sesuatu isu. Okay? Dan juga konfront nih adalah di mana ini pihak apa-apa hal pun, apa-apa konflik begitu kan, dia akan memilih untuk berani menyuarakan
fakta yang kadang-kadang tidak menyenangkan, yang membuat ketegangan dan kadang-kadang merenggangkan hubungan antara satu sama lain. Orang jenis ini dia macam lebih memilih kepada kebenaran berbanding hubungan dengan orang lah. Oke? So far saya tahu bijak-bijak kita semua. Oke? Oke, sorry guys, saya terpaksa kami ini sangat rapat ya, sehingga kami punya gaya sebenar boleh terkeluar daripada ini. Oke, jadi kita akan dengar soalan-soalan dan santai saja guys. Oke, yang lain di sana di luar sana boleh dengar, relax, boleh makan keropok. Oke, di sini kami juga coba menimbulkan suasana yang santai-santai. Dan juga di rumah sana pun boleh merasakan itu santai, oke? Jadi relax, catat jika perlu, dan juga enjoy kita punya LRS pada hari ini. Oke, jom. Adakah Anda bersedia? Oke, silakan. Haleluya. Oke. Haleluya. Oke. Yang paling kuat tadi duluan. Ya. Kita kasih lah. Yang paling kuat suara lah, kan? Ataupun yang paling kuat konfront. Tidak, main. Oke? So, soalan pertama lah. Untuk confront versus comfort. Adakah contoh di Bible mengenai confront dengan comfort? Mungkin kita boleh start dengan Pastor Roy. Oke, boleh saya mulakan. Contoh dalam Bible. Ya, Contoh betul. dalam Alkitab. So, saya tidak sure kalau kamu tahu cerita ini, tapi saya just ceritakan saja secara singkat, oke? Ini adalah cerita tentang Raja Saul yang baru diurapi menjadi Raja Israel oleh Nabi Samuel. Oke, so satu masa Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel untuk menyuruh Raja Saul memusnahkan semua musuh Israel, yaitu orang-orang Amalek. Laki-laki, perempuan, anak kecil, anak besar, domba-domba, lembu, keledai, unta, semua dihapuskan. Jangan ada yang tinggal. Itulah perintah Tuhan kepada Raja Saul. Dan Raja Saul menyahut perintah Tuhan itu. Dan kemudian dia pergi menghapuskan, berperang kepada orang-orang Amalek. Dan kemudian apa yang terjadi ialah Raja Saul begitu takut kepada rakyat atau tentara-tentara orang Amalek itu. Jadi dia tidak menghapuskan semua. Tuhan suruh hapuskan semua, tapi dia tidak hapuskan. Raja Agag, orang Amalek itu, ditangkap hidup-hidup, tidak dibunuh. Yang lain dibunuh. Domba-domba yang gemuk, lembu yang gemuk, yang boleh menjadi kononnya sebagai korban kepada Tuhan itu tidak dibunuh juga, diambil. Dan Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel, aku menolak Saul sebagai Raja Israel karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Samuel, dia konfront Raja Saul, menegur dia. Itu adalah satu kesalahan yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi ada dua yang kita dapat lihat di sini. Satu, Raja Saul comfort rakyat Israel. Dia takut. Jadi dia tidak mematuhi perintah Tuhan, tapi mendengar kata-kata tentara atau rakyat Israel. Tapi Nabi Samuel konfront. Dia menegur Raja Saul, dia sudah ditolak sebagai Raja Israel. Jadi dua-dua kita dapat lihat, comfort and confront. So itu contoh terdekat yang saya boleh katakanlah kepada kita. Ya, betul. Itu dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, Perjanjian Lama. Oke. Nanti kita boleh baca lagi, lebih lagi, mana lah tahu kan? Mau tahu cerita sebenar? Mari kita masuk di 1 Samuel 15. Itu salah satu contoh. Ya salah satu contoh lah. Oke. Contoh lain. Jadi kan, dia bagi tahu yang betul lah, si Genesty bagi tahu yang betul. So macam mana pula kalau konfront yang salah? Adakah contoh-contoh, Elma? Merasa? Contoh-contohnya tidak cari Tuhan dulu. Dia kasih contoh. Salah jawaban kau. Tidak mencari Tuhan, tidak minta dan juga tidak merendahkan diri. Dia sudah bagi contoh yang betul. Tidak. Oke.
kita bagi jawaban yang Ya, maju ya, ya. lah. Jangan maju. Yang Kalau oke. kalau jawaban yang lambat bagi saya. Itu ada pertanyaan ada tuh. Tapi jawaban yang maju contohnya pandangan dari Mbak Jenesti tadi. Contoh yang salah untuk konfront kan? Yang begitulah. Bagi saya tidak ada yang salah. Tidak salah, oke. Bagi saya tidak ada yang salah tapi akan menjadi salah bila Wow. tidak salah untuk konfront orang Ya, bagi saya lah. Tidak salah untuk konfront tapi situasi akan menjadi salah apabila cara pembawaannya message itu tidak sampai dan tidak diterima dengan baik. Bagi saya itulah. So konfront itu bukan konfront bersendirian tapi communication antara dua orang kan. Ya. Dan bagi saya Nice. kalau yang jawaban paling lambat juga saya pikir juga sekejap. Mungkin ada penambahan dari yang lain macam mana? Kalau macam mana cara konfront yang salah? Kalau kamu ada contoh, mungkin JJ dia mau bersuara sudah. Kali sebab macam saya terlampau banyak konfront salah kali ya. Tidak. Mungkin Saya paham apa yang si Elna cakap tadi. Kalau kata kasar dia, kau tidak konfront dengan emosi. Ya. So sebab kadang-kadang kita selalunya akan konfront orang, tidak tahu apa dia punya respon kepada kita. Memang saya sokong juga dengan apa yang si Elna cakap. Dia bila apa yang mau disampaikan itu tidak sampai lah. Kadang-kadang apa yang kita mau, bila kita konfront seseorang, bila tidak semestinya dia paham apa yang kita coba mau cakap. Tapi di sana yang saya boleh tambah adalah confrontation yang salah adalah bila kau confront dengan emosi yang sangat tidak stabil. Dan selalunya confrontation itu mendatangkan dia lebih kepada emosi, tidak mencapai kepada penyelesaian masalah. Kenapa kau mau confront sebenarnya? Tujuan utama lah. Satu lagi. Ya, sebagai tambahan saja, confrontation yang salah ialah apabila itu sudah jadi permusuhan antara sesama manusia lah. Dan itu bukan lagi tentang penyelesaian masalah atau isu yang timbul atau konflik yang timbul. Sebab target kita itu ialah isu atau masalah dan bukan menyerang pribadi atau bermusuh dengan pribadi itu. Kita mau menyelesaikan masalah dan confrontation itu adalah awal daripada perdamaian atau pemahaman, persaudaraan. Ya, boleh jadi. Dieratkan. Ya. Saya pun mau tambah Oke, boleh. Confrontation itu dia memang keras, tapi semestinya yang seperlunya tidak diadaplah. Betul. Dan ada penambahan lagi. Wow, I like. Yang cepat. Yap. Ini sudah tambahkan jadi saya ada ide sudah. Oke. Ya, teruskan. So apa yang Ini lah gaya-gaya kami ini. adalah mungkin daripada cara penerimaan itu confrontation menjadi salah sebab penerimaan seseorang itu sebenarnya Negatif. bukan, maksud saya seseorang itu mungkin berlainan background cara pembawaan dia hidup sehari-hari. Macam mana dia membesar, Kira-kira apa begitu? cara dia membesar, cara dia dididik Oke. mungkin berlainan dengan orang yang konfront. Konfront tuh, ya. Jadi betul. penerimaan yang dia terima itu mungkin bercanggah dengan apa yang dia biasa dididik. Macam itu. Contohnya mungkin di rumah dia jarang dengar suara orang yang keras macam itu. Tapi bila dia dikonfront di tempat area publika dengan orang yang dia berkomunikasi sehari-hari, dia rasa terkejut and then dia rasa itu sangat rude dan dia rasa benci gitu. But itulah situasi menjadi tegang macam itu. Mungkin dia tidak rapat dengan orang yang konfront dia. So yang akan konfront tuh sepatutnya dia approach
dia salah approach ataupun dia mesti belajar dulu emosi dia, belajar dulu karakter dia macam mana, dan baru dia confront lah. Begitu kak maksud kau? Bagi saya bukan kepada pribadi confront saja, tapi kepada yang menerima juga perlu Sikap belajar untuk read the room lah. Mungkin, Oh, dua-dua. ya, seorang penerima pun perlu belajar menerima message confronter. Jadi Ya, itu supaya sangat tidak salah penting. paham. Iya. Itu sangat penting bila untuk penerima message dari confronter itu sendiri lah. Ya, itu sendiri. Oke, tadi kan dia sebut yang pasal tengok situasi. Jadi kan, oke, saya mau tanya ini, JJ lah, macam mana kau rasakan, di mana comfort dengan confront tuh harus kita lakukan? Apa situasi ataupun di mana itu comfort sama confront? Oke, secara personal untuk saya, dari saya lah, seperti yang kita cakap juga tadi kan, actually kan ini comfort dengan confront tuh dia kita belajar sehari-hari Tidak orang yang terus boleh confront orang dengan cara yang betul. So macam mana adalah di mana first sebelum kita mau buat ini, selama kita mau comfort ataupun confront, kita perlu tahu apa kita punya motif sebenar. Sama ada itu kita mau confront sebab kita sakit hati untuk diri kita sendiri, ataupun kedua adalah kita mau membuat sesuatu, menyelesaikan itu isu menjadi lebih baik. So sebelum kita buat apa-apa keputusan, kita perlu tahu dulu kita punya hati sendiri, sama ada kita ini sakit hati ataupun mau buat supaya membantu supaya itu menjadi lebih baik. So itu first dia lah. Yang kita, kalau kau confront dia sebab kau emosi itu salah sudah. Betul. Ya. Tapi bila kau confront itu orang dengan cara sebab kau mau supaya membantu supaya ini situasi boleh berjalan dengan baik, boleh kita ada penyelesaian yang baik, kita confront begitu. Itu pendapat saya lah. Seperti dalam Alkitab mengatakan, wah, mesti ada dasar firman kan dia cakap. Betul. Ya, saya mau timbulkan. Oh, wow. Okay, pasal dalam Matius pasal 16 ayat 17 dia cakap tuh, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ya. Kamu kasih terang lagi? Ganti Tidak, saya. ya. Pasal boleh kasih terang. Pas Pasal betul. Iya, itu comfort itu. Apa yang Yesus katakan kepada Petrus itu comfort. Dari kenapa? Sebab Petrus telah mengatakan sesuatu yang sumbernya berasal dari Bapa. Jadi sumber confrontation atau sumber comfort itu sangat penting. Kalau bukan berasal dari Bapa, itu perlu dikonfront. Karena itu dari agenda manusia, dari dia dan semua dan sebagainya. Kalau sumber dia comfort atau dia confront itu berasal daripada Tuhan, sudah tentu itu akan menghasilkan damai atau kesan yang baik kepada sekeliling. Itu yang saya kaitkan dengan apa yang JJ cakap tadi. Cuma saya ingin sentuh sedikit mengukuhkan dengan firman Tuhan dengan apa yang dikatakan oleh Sherry tadi. Soalannya itu ialah bila waktu di mana comfort itu dilakukan gitu soalnya apa situasi? berbanding confrontation. Ada situasi. Dan ini secara biblikal lah. Masih ingat cerita tentang prodigal son, anak bungsu? Dia telah melakukan sesuatu yang salah, minta awal harta dari bapaknya, walaupun bapaknya belum meninggal, tapi dia minta awal. Dan dia katakan kepada bapak dia, saya tidak dapat tunggu bapak meninggal atau mati, jadi bagi dulu bahagian saya. Dan dia ambil bahagian itu, dan akhirnya dia berfoya-foya, menghabiskan semua harta benda dengan pelacur dan sebagainya. Akhirnya dia hidup merana, karena mengingat bahwa makanan di tempat bapak dia itu banyak, dia telah kembali. Nah, adakah anak bungsu yang kembali kepada rumah bapak itu perlu dikonfront atau di-comfort? Yang bapak lakukan ialah comfort. Bagi baju
Dia bagi sepatu baru, jubah baru, memotong, menyembelih lembu yang tambun. Itu comfort, karena itu bukan waktunya untuk confrontation. Itu waktunya untuk comfort. Sebab tidak ada gunanya lagi kita mengungkit, kau telah ambil harta dan kau sudah buat ini, sudah buat itu, sudah buat ini, sudah buat itu. Dan sometimes manusia banyak lakukan itu. Dia ungkit semula apa yang telah dia lakukan, sedangkan pada waktu itu seseorang itu memerlukan comfort. Jadi kita kena melihat di mana waktu yang tepat untuk comfort dan confront, mengikut situasi. Ada lagi, ini kan ada kadang-kadang kan ada orang nih kan, dia ini macam yang dia tidak tengok situasi pun. Asal ada konflik saja, dia akan memilih untuk confront. Dia positif confront lah kita cakap. Dia punya confront nih, punya percentage memang kuat gitu. Jadi apa nasihat ataupun mungkin kata-kata untuk mendorong supaya untuk orang yang lebih kepada confront saja tanpa dia tengok apa-apa situasi, mungkin pengerusi. Ya, silakan. Alright. Halo semua. Oke. Alright, kita terus kepada soalan daripada host. Oke. Ini daripada saya secara pribadi, untuk kita sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus dan sebagai anak Tuhan. Amin. Haleluya. So, kita semua di sini kita tahu bahwa Yesus bilang dia akan menghantar penghibur, yaitu Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itulah yang mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan segala sesuatu bagi kita sebagai orang yang percaya. Ini tidak dengan orang yang tidak percaya lah. Alright, saya bagi. Ini adalah daripada saya. Dan apabila kita yang percaya Tuhan punya Roh Kudus, di situ kita punya satu kekuatan dari dalam kita, inside kita, untuk stay calm, bertenang. Tapi confront, kita tahu, kalau kita mau tahu, memberitahu tentang kebenaran, kita akan confront, betul. Tapi adakah emosi ataupun kita sedang bersandarkan kepada Roh Kudus sebagai orang yang mengenal Tuhan? So, kalau kita orang yang mengenal Tuhan, kita akan bertenang, berpikir dan bertenang. Dan kita elakkan bila boleh untuk terus confront, walaupun kita tahu kita benar. Dan pada waktu itu adalah strategi yang terbaik untuk supaya kita mungkin dapat menyalahkan suatu hal yang tidak baik berlaku pada waktu itu. Sebab kita boleh lihat keadaan ataupun situasi. Lihat pada waktu itu. Dan seterusnya kita boleh berpikir sebelum bertindak. Itu adalah suatu hikmat daripada Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita memastikan supaya kita selalu berpikir sebelum bertindak. Dan ini adalah hikmat yang terbaik yang Tuhan bagi dengan kita. Cuma banyak orang selalu mendahulukan emosi karena dia tahu dia benar, dia terus tembak kepada. Sometimes bila kita confront dengan kebenaran yang kita pegang, tetapi kita mengandalkan kekuatan kita. Sometimes bila kita sudah confront dan katakan kebenaran itu, dan orang itu mungkin terkena. Tapi kalau kita orang yang mengenal Tuhan, kita akan rasa, betul kah Tuhan? Kenapa saya tiba-tiba pergi bagi tahu dia macam itu saja? Apa keadaan dia waktu itu? Bagaimana kalau keadaan dia waktu itu dia depres dan dia tetap salah? Kita kasih tambah lagi beban dia, guys. Sometimes Roh Kudus bagi tahu benda yang betul on the right time. That's why dia mengajar segala sesuatu, mengingatkan kita segala sesuatu apa firman Tuhan. Dan apa lagi tuh? Yang kedua? Bukan kedua. Ini ada ini kalau tadi konfrontkan macam mana pula kalau orang yang selalu memilih comfort saja. Selalu memilih hubungan saja. Apa aku punya nasihat kata-kata lah dorongan. Ada satu ayat seperti sebelum Pastor Roy selalu cakap mesti bawa firman Tuhan. Betul. Mari kita baca di dalam 27 ayat 12. Amsal 27. Amsal 27 ayat 12, guys. Amsal 27 ayat 12 mengatakan seperti ini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi kita sebagai orang bijak, kita semua anak Tuhan, apabila kita melihat malapetaka, kita mengambil tindakan berhati-hati dan menghindari situasi yang
kita sendiri boleh lihat pada waktu itu. Kecuali kedua adalah kenali kekuatan kita. Kenali kekuatan kita dan jangan terlalu sensitif. Sebab ingat, diri kita punya kelebihan dan kekuatan masing-masing. Dan jangan ambil hati terlalu banyak. Be positif. Kadang-kadang orang yang terlalu sensitif, walaupun dia tahu dia benar, bila dia sangat sensitif, dia tidak akan pikir orang lain lagi. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus pikir keadaan orang lain. Dan Tuhan sendiri bilang, kalau dia tampar pipi kiri, lagi titik kanan. Jadi sometimes itu contoh saya. So untuk terakhir ingatlah bahwa memberanikan diri bukan bermakna kita harus selalu konfront. Kita boleh menghadapi situasi dan keadaan dengan bijak tanpa melibatkan konflik yang tidak perlu. So guys, itu daripada saya. Ya, sedikit untuk mengukuhkan apa yang Joshua katakan tadi itu. Sebab realitinya kehidupan kita pada masa kini, masyarakat kita pada masa kini, ada yang memang konfront saja. Iya, betul. Ada yang konfront saja dan dia tidak dapat elakkan diri kalau tidak ada confrontation yang menyebabkan konflik dan ketegangan. Itu sudah berlaku. Demikian juga yang comfort tadi itu dia macam menjauhi risiko yang semua baik, ada masalah pun yang oke, dia menjauhi. Nah, untuk confrontation, hurt person atau hurt people will hurt others. Dalam arti kata lain, mungkin tanpa sadar dia sentiasa konfront orang, sedikit konfront semua. Ya, adakah mungkin diri dia ini mengalami kesakitan? Dia hurt. Dan masalahnya bukan orang lain. Mungkin dia perlu masa untuk mengalami kesembuhan, comfort daripada Tuhan. Dia perlu masa untuk diri dia sendiri supaya dia sembuh. Baru dia akan mengalami pemulihan dalam hubungan dengan orang lain pula. Dia tahu bila comfort, baiklah hubungan dengan orang. Dia tahu bila waktu tepat untuk confrontation. Demikian juga dengan yang comfort itu. Perlu juga dia mengalami ketajaman pikiran, menyelesaikan isu, berani membuat keputusan. Kebanyakan orang yang menjaga hati saja sebenarnya dia mengelakkan dirinya daripada membuat keputusan besar. Dia takut risiko. Itu pun perlu pertolongan juga. Dan ini by time sesuai dengan pengenalan dengan Tuhan, semuanya itu